Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Gimana nih kabar kalian setelah selesai nonton series Shooter? Ngomong-ngomong, Mimin udah nyiapin series baru nih yang bakal Mimin bahas. Jadi series ini berjudul Mr. Robot, di mana series ini menceritakan tentang seorang ahli komputer yang bernama Elliot Alderson. Dia bekerja sebagai security hacker di perusahaan yang bernama Allsafe. Ia juga mengalami kegelisahan sosial, diantaranya seperti depresi klinis dan sedikit mengalami paranoid serta delusi. Suatu hari, ia harus menangani sebuah perusahaan yang tengah diretas oleh suatu komunitas. Di sini Elliot berusaha menghilangkan virus-virus yang hacker simpan di perusahaan yang tengah ia lindungi. Namun, permasalahannya adalah hacker ini justru mencoba mengajak Elliot untuk bergabung dan menyerang perusahaan terbesar di Amerika. Bagaimana tanggapan Elliot? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh Elliot yang tengah berada di sebuah coffee shop, di mana tak lama muncul seorang yang telah menjadi targetnya. Ia kemudian menghampiri orang yang diketahui bernama Ron tersebut, yang ternyata itu adalah pemilik coffee shop yang tengah ia tempati. Tanpa basa-basi, Elliot pun langsung mengatakan maksud dia menghampirinya. Ia menjelaskan tentang wifi yang Ron pasang memiliki jaringan super cepat. Tetapi karena hal tersebut, Elliot berhasil menyadap sebuah website yang Ron miliki. Sebuah website rahasia bernama Plato Boys. Mendengar hal tersebut, terlihat mimik wajah Ron yang langsung berubah seperti murka. Kemudian Elliot memberikan sebuah berkas yang berisi email beserta file milik Ron. Saat Ron cek berkas tersebut, ia langsung menyuruh Elliot untuk pergi dari tempatnya, atau jika tidak ia akan menghubungi polisi. Namun, ancaman tersebut tak membuat Elliot gentar. Ia justru balik mengancam jika polisi akan mengetahui tentang 100 terabyte pornografi anak yang Ron sediakan untuk 400.000 penggunanya. Tak ingin bisnisnya terancam, Ron pun panik dan mencoba bernegosiasi dengan Elliot terkait berapa uang yang ia butuhkan. Tetapi Elliot mengatakan jika ia tak memperdulikan soal uang, ia hanya ingin mengatasi kegelisahan sosialnya dengan cara melakukan hal yang sering ia lakukan dengan cara jauh dari komputer. Dan tiba-tiba saja polisi sudah berada di luar coffee shop yang segera menangkap Ron. Sementara Elliot, ia pergi dengan santainya sembari mengatakan, "Aku tak membutuhkan uang." Kemudian scene berpindah pada Elliot yang keesokan paginya kembali bekerja untuk perusahaan Allsafe, di mana ia melihat teman masa kecilnya yang bernama Angela tengah berdebat dengan bosnya yang bernama Gideon. Tak ingin ikut campur, Elliot pun langsung mencoba untuk bekerja. Tetapi Angela tiba-tiba mendatanginya dan bercerita jika ia mengalami masa sulit setelah telat membayar angsuran mahasiswanya. Tak berlangsung lama, tiba-tiba pacar dari Angela datang dan hal itu langsung membuat Elliot muak. Ia pun meninggalkan mereka berdua. Setelah selesai bekerja, Elliot langsung mengunjungi psikiaternya untuk berkonsultasi tentang masalah kegelisahan sosialnya. Tetapi Elliot berpendapat jika psikiater yang ia sewa sama sekali tak pernah membantu dan tak bisa membaca pikirannya. Justru Elliotlah yang bisa membaca pikiran psikiater yang bernama Krista, di mana ia bisa mengetahui password akun milik Krista serta seluk-beluk hubungan percintaannya. Ia pun bercerita jika dirinya bertemu dengan seorang gadis dan berhasil mendapatkan nomor teleponnya. Tetapi Krista mengetahui jika Elliot berbohong dan terus-menerus mencoba menyembunyikan sesuatu hal darinya. Keesokan harinya, Elliot tiba-tiba didatangi oleh pacar dari Angela yang mengajaknya untuk makan siang. Tetapi Elliot menolak ajakan tersebut dengan alih ia mempunyai acara lain. Kemudian ia menunjukkan bagaimana pacar Angela yang bernama Ollie dengan mudahnya ia retas. Bahkan Elliot mengetahui kata I love you pertama kali yang Ollie ucapkan pada Angela. Ia juga mengetahui tentang perselingkuhan Ollie dengan seorang wanita yang bernama Stella B. Awalnya ia ingin beritahu hal tersebut pada Angela, tetapi Elliot berpendapat jika Angela tak pandai menilai pria. Akhirnya Ollie pergi setelah ia menyuruh Elliot untuk berbicara kapanpun dengannya. Disitulah Elliot sempat berpikir untuk tak membencinya, karena Elliot berpikir jika Ollie bukanlah orang jahat. Dan yang sebenarnya jahat adalah sebuah perusahaan konglomerat terbesar di dunia yang bernama E-Corp. Sebuah perusahaan yang memiliki anggota yang tersebar di mana-mana. Elliot menduga jika singkatan dari E adalah untuk kata evil, karena mengingat kejahatan yang sering perusahaan tersebut lakukan. Saat ia sedang membicarakan perusahaan tersebut,
Tiba-tiba direktur teknologi mereka yang bernama Colby menghampirinya. Karena bos Elliot yang bernama Gideon memperlihatkan pada Colby tentang 6 teknisi yang menangani keamanan perusahaan yang ia pegang. Lalu tiba-tiba direktur muda mereka memperkenalkan diri pada Elliot. Direktur muda tersebut bernama Tyrell. Ia lalu berbincang tentang software yang Elliot gunakan untuk melindungi perusahaan miliknya. Tyrell pun berkata jika dirinya akan sangat senang bekerja sama dengan Elliot yang pandai dan bisa menjaga keamanan perusahaan Evil Corp. Kemudian ia pun pergi dari hadapannya. Setelah selesai bekerja, Elliot harus kembali mengalami kesendiriannya. Saat ia sendiri, depresi langsung melanda dirinya, dan hal itu menyebabkan Elliot harus mengonsumsi morfin agar bisa menenangkan kecemasan yang ia alami. Tak lama saat ia mengonsumsi morfin, tiba-tiba temannya yang bernama Shayla mengunjungi Elliot untuk mengajaknya mengonsumsi sebuah obat yang mereka sebut Molly. Awalnya Elliot menolak, tetapi karena Shayla berhasil membujuknya, ia pun mengonsumsi obat tersebut bersama-sama. Saat sedang menghisap, ia mendapat notifikasi jika Krista sedang bersama kekasihnya yang bernama William Hansen di sebuah restoran bernama Pierrelotti. Ia pun memutuskan pergi ke sana untuk mengetahui siapa William Hansen yang sebenarnya. Saat sedang membuntuti, Elliot merasa jika dua orang di seberangnya tengah mengawasi dirinya. Ia pun menutup mukanya rapat-rapat agar tak dikenali oleh siapapun. Kemudian, tak lama Krista dan William pun keluar dari restoran. Dan saat mereka berpisah, William pulang menggunakan sebuah taksi. Disitulah Elliot beraksi, di mana ia berpura-pura meninggalkan kunci rumahnya di sebuah taksi bernomor 56Y2. Nomor yang sama dengan taksi yang William tumpangi. Setelah itu Elliot menghampiri William yang tengah mengurus anjingnya. Ia pun berpura-pura meminjam telepon milik William dengan alasan ingin menelpon ibunya. Ternyata ia menyimpan nomor William ke dalam ponsel miliknya sendiri. Setelah berhasil menyadap, ia pun mengembalikan ponsel tersebut dan langsung pergi. Saat sedang di perjalanan pulang, tiba-tiba ia mendapat telepon dari Angela yang tengah berada di kantor Allsafe. Angela pun menyuruh Elliot untuk datang ke sana karena mereka, yaitu sebuah komunitas, menyerang server Evil Corp lagi. Akhirnya Elliot pun memutuskan untuk pergi ke kantor Allsafe untuk menyelamatkan klien perusahaannya dari serangan hacker anonim. Setelah sampai, Angela langsung menjelaskan tentang kerugian yang Evil Corp dapat setelah servernya diretas, yaitu sebesar $13 juta. Elliot pun mencoba menenangkan Angela karena ia akan segera mengatasinya. Tetapi saat Elliot mencoba mengatasi hal tersebut, rupanya peretasan pada Evil Corp tak seperti yang ia duga, karena hacker anonim tersebut sudah berada di jaringan milik Evil Corp. Tak lama bos mereka, Gideon, pun ikut turun tangan mengatasi masalah ini. Ia lalu bertanya dari manakah asal virus tersebut. Elliot menjawab mereka ada di mana-mana, Thailand, Amerika Serikat, Kuwait, dan lain-lain. Dan ia merasa jika peretasan ini bukan sekedar DDoS, melainkan sebuah rootkit yang mereka tempatkan di dalam server. Akhirnya kekacauan semakin menjadi-jadi setelah tak ada jalan keluar yang bisa mereka ambil. Dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan perusahaan Evil Corp adalah dengan cara memadamkan seluruh sistem milik Evil Corp, menghilangkan virusnya dan kembali memulihkan server. Saat sedang membahas hal tersebut, tiba-tiba Gideon menyuruh Elliot untuk ikut dengannya. Gideon pun menelpon seseorang di mana ia membutuhkan jet pribadi, dan lalu mereka berdua terbang menuju sebuah gudang penyimpanan server terbesar milik Evil Corp. Di sana Elliot mengetahui akar masalah yang baru saja terjadi. Ia pun dengan cepat memindahkan seluruh isi server ke server cadangan yang telah ia siapkan, dengan harapan data server tersebut tak diikuti oleh virus rootkit. Dengan cemas Gideon berharap Elliot bisa mengatasi ini semua. Dan saat indikator server cadangan bertanda hijau, disitulah Elliot berhasil menjadi pahlawan bagi perusahaan Evil Corp. Ia berhasil menyelamatkan server milik perusahaan tersebut. Setelah berhasil menghapus seluruh virus yang ada, ia pun berniat mencari siapa dalang di balik komunitas yang meretas server Evil Corp. Dan ternyata komunitas tersebut menamai dirinya sebagai F Society. Lalu, tiba-tiba Elliot mendapat pesan dari mereka yang menyuruhnya untuk tetap mengizinkan mereka tinggal di server tersebut. Awalnya Elliot berniat untuk menghapus mereka semua, tetapi entah mengapa ia merasa jika sudah seharusnya ia membiarkan mereka tinggal di server tersebut. Akhirnya ia pun mengurungkan niatnya menghapus F Society dan justru meninggalkan mereka di sana.
Setelah urusannya selesai, Gideon dan Elliot pun kembali terbang ke New York untuk kembali bekerja. Di tengah perjalanan, Gideon bercerita jika Elliot adalah seorang penyelamat baginya, karena Evil Corp merupakan 80% ladang bisnis bagi perusahaan Allsafe. Dan jika mereka lenyap, Gideon tak tahu harus bagaimana ia menjalankan Allsafe lagi. Ia pun sangat berterima kasih pada Elliot karena telah berhasil menyelamatkan karirnya. Setelah mereka tiba, Elliot pun memutuskan untuk menaiki sebuah kereta. Dan saat ia berada di kereta tersebut, tiba-tiba seseorang mendatanginya dan langsung berkata, "Aku akan turun di sini dan kurasa sebaiknya kau ikut denganku. Hanya jika kau tak menghapusnya." Setelah mendengar omongan tersebut, Elliot baru tersadar jika orang yang berbicara dengannya memiliki name tag bernama Mr. Robot. Ia pun langsung yakin jika orang itu adalah dalang di balik komunitas F-Society. Akhirnya ia pun memutuskan untuk mengikuti orang tersebut ke sebuah tempat yang mereka sebut sebagai markas. Sesampainya di sana, ia melihat beberapa orang lain yang tergabung ke dalam komunitas tersebut. Ia pun diperlihatkan bagaimana cara mereka bekerja untuk meretas perusahaan Evil Corp. Setelah cukup puas melihat-lihat, Elliot pun memutuskan untuk pulang. Dan di perjalanan, ia merasa jika dirinya tengah bermimpi, bertemu dengan orang-orang yang satu frekuensi dengannya yang berniat menghancurkan perusahaan yang telah ia lindungi. Saat ia tiba di apartemen miliknya, ia melihat Angela sudah berada di sana, yang berniat mengajak dirinya menonton sebuah film bersama. Elliot pun mengiyakan ajakan tersebut, dan menyuruhnya untuk masuk. Tetapi hal tak diinginkan terjadi karena Angela melihat seorang wanita yaitu Sayla tengah tertidur tanpa busana di ranjang milik Elliot. Ia pun langsung mengurungkan niatnya untuk menonton film bersama dan memutuskan untuk pergi menjauhi Elliot. Elliot sebenarnya berusaha menjelaskan jika itu bukanlah siapa-siapanya, tetapi Angela tak ingin mendengar alasannya dan ia tetap pergi. Setelah Angela pergi, ia pun langsung membangunkan Sayla dan menyuruhnya untuk cepat-cepat bergegas pergi dari kediamannya. Kini Elliot kembali sendiri. Ia langsung mencari tahu apakah komunitas F-Society itu. Tetapi hasilnya nihil, karena mereka sama sekali tak memiliki jejak. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke markas F-Society. Tetapi saat ia akan masuk, tiba-tiba ia dihadang oleh salah satu anggota mereka yang bertanya kapan ia akan memberikan akses ke direktori utama. Elliot tak mengerti ucapan wanita tersebut. Lalu tiba-tiba pemimpin mereka mendatanginya dan ia langsung mengajak Elliot untuk menaiki sebuah wahana permainan agar mereka bisa mengobrol lebih banyak. Mereka berdua pun langsung membicarakan tentang perusahaan Evil Corp yang baru saja mereka retas. Dan barulah di situ Elliot tersadar alasan F-Society memilihnya, karena Elliot bekerja di Allsafe. Orang tersebut lalu mengatakan jika esok Allsafe akan mendapat kunjungan dari FBI serta keamanan cyber Amerika Serikat. Dan di sana ia ingin Elliot mengubah file DAT yang mereka miliki dan memasukkan alamat IP milik Colby. Tujuannya agar Colby dituntut dan dipenjara. Elliot paham maksudnya, namun ia tak ingin melakukan hal tersebut. Tetapi pemimpin F-Society mencoba meyakinkan Elliot jika mereka harus mencoba membunuh para konglomerat tersebut satu persatu dari tiap bagian. Elliot bertanya tentang identitas pemimpin F-Society, tetapi dirinya hanya menjawab, "Kau akan tahu nanti," dan lebih menekankan Elliot untuk melakukan tugasnya. Jika ia berhasil, maka Elliot telah menggerakkan revolusi terbesar di dunia. Setelah pertemuan tersebut, Elliot benar-benar melakukan instruksi yang pemimpin F-Society suruh. Dan keesokan harinya, terjadilah sebuah pertemuan rapat antara FBI, Colby selaku direktur Evil Corp, dan perusahaan Allsafe. Di sana Colby berterima kasih pada Elliot karena telah berhasil menghentikan hacker yang berusaha meretas server mereka. Lalu rapat pun dimulai, di mana Angela dipilih untuk menjadi moderator agar menjelaskan bagaimana kronologi terjadinya kejadian tersebut. Tetapi saat Angela mencoba untuk menceritakan kejadian itu, Colby justru terus memotong pembicaraannya. Kemudian ia berbisik pada salah satu rekannya, dan rekannya langsung berbicara dengan Gideon. Setelah mereka berbicara, Gideon pun menyuruh Angela untuk keluar dari rapat tersebut. Merasa aneh, Elliot pun terdiam dan ia berkata jika Angela lebih tahu kejadian itu. Namun Colby mengatakan jika rapat ini hanya dihadiri oleh orang-orang yang mengerti tentang teknologi. Akhirnya ia pun mengeluarkan file DAT tersebut dan menukarkan file yang aslinya. Kemudian ia menyerahkan berkas tersebut pada FBI. Setelah rapat selesai, ia hanya tinggal menunggu penangkapan resmi yang akan Colby hadapi. Tetapi rupanya hal itu tak kunjung datang, bahkan komunitas F-Society hilang begitu saja, dan markasnya dibiarkan kosong.
Sembari menunggu kepastian, Elliot terlebih dahulu mengurusi permasalahan William Hansen. Ia pun mencoba untuk meretas akun miliknya dengan cara berpura-pura menjadi petugas bank yang bertanya data pribadi William. William pun menjawab begitu saja hingga Elliot berhasil mengumpulkan seluruh data pribadi miliknya dan langsung membuka seluruh aib yang William miliki. Setelah berhasil, ia langsung menghampiri William yang tengah bersama istrinya. Ia pun meminta William untuk memutuskan Krista. Atau jika ia tak melakukan hal tersebut, maka Elliot akan memberikan fakta yang akan mengejutkan istri dari William dan akan memperburuk kehidupannya. Karena merasa terancam, akhirnya William menuruti permintaan Elliot untuk memutuskan hubungannya dengan Krista. Dan saat negosiasi selesai, negosiasi tersebut ditutup dengan Elliot yang tiba-tiba meminta anjing peliharaan milik William. Saat kembali ke rumah, Elliot sudah memiliki anjing baru bernama Flipper. Keesokan harinya ia kembali bekerja dan pergi ke kantor. Di sana ia melihat Angela dan langsung menghampirinya. Tetapi Angela justru mengabaikannya dan berusaha menghindar. Elliot mencoba bertanya tentang apa yang terjadi. Angela menjawab jika ia merasa kesal dengan kejadian saat dirinya rapat dengan FBI dan perusahaan Evil Corp. Dan saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba muncul berita yang mengabarkan penangkapan Colby selaku Direktur Teknologi Evil Corp. Melihat berita tersebut, Elliot sangat terkejut. Ia pun pergi ke tengah kota dan bersorak atas kemenangan yang baru saja ia lakukan. Tetapi kesenangan tersebut hanya sesaat, karena tiba-tiba ia didatangi oleh dua orang berseragam yang menyuruhnya memasuki mobil. Ia pun dibawa oleh dua orang tersebut, yang rupanya ke perusahaan Evil Corp. Ia pun langsung disambut oleh Tyrell yang mengatakan, "Selamat sore, Elliot." Bonsoir, Elliot. Bersambung. Gimana nih, seru nggak series Mr. Robot ini? Lanjut apa enggak ya? Coba komen di kolom komentar. Oke, segitu dulu dari Mimin. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.